Kadang-kadang kita suka berpikir seperti saya waktu dari pujian-pujian suka membayangkan. Kadang-kadang kalau kita punya masalah dengan seseorang atau kita punya masalah dalam hidup, kadang-kadang kita suka membawanya ke dalam, ini maaf, sorry terlalu keras. Kadang-kadang kita suka membawanya dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita lagi kesel, kita suka bawa pada saat pujian-pujian kita. Padahal keselnya lagi sama orang lain gitu ya. Tapi kita kalau suka sama Tuhan. Terus kadang-kadang kalau kita lagi sedih, kadang-kadang kita ke bawah sedih gitu. Padahal saudara, waktu saya penyembah tadi, Tuhan gak pernah salah. Kasihan banget Tuhan kalau kita perlakukan seperti itu. Dan saya berpikir seharusnya kita lebih hormat sama Tuhan, lebih respect sama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah dalam apa yang terjadi dalam kehidupan kita atau apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Harusnya kita punya sikap ibadah yang tepat. Mau mungkin saya berbuat salah sama saudara, atau siapa menurut saudara salah sama saudara, saudara tetap bisa memuji Tuhan dengan luar biasa, mengangkat tangan, menari buat Tuhan, bersemangat, mendengarkan firman Tuhan dengan berlebih berantusias, karena itu kan hubungan pribadi dengan Tuhan, betul saudara? Dan itu yang saya mau share sebelum kita mulai khotbah pada hari ini adalah tentang world mission atau misi dunia. Sebelum masuk, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kami punya Allah yang luar biasa Tuhan, yang mau masuk ke dalam firman Tuhan dan belajar tentang misi dunia. Bagaimana jemaat Tuhan seharusnya mengenal istilah misi dunia ini. Dan berdoa Roh Kudus lebih dari sekedar perkataan dan hikmat dan semua yang manusia bisa berikan. Hamba berdoa biar pewahyuan dari Engkau saja yang berbicara kepada kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kadang-kadang sebagai seorang pengkhotbah, Anda memiliki tantangan untuk membuat khotbah Anda itu tidak monoton dan selalu menarik untuk pesannya sampai dan selalu dalam kemasan yang baru. Dan kalau pada hari ini saya mau beritahu sebelum kita mulai, akan ada banyak data, akan banyak informasi tentang dunia. Saya mau saudara mengikutinya karena saya percaya Tuhan akan berbicara dalam segala hal ya. Nah, sekarang kita bicara bulan ini kita sudah tahu temanya apa saudara, tentang kingdom expansion. Bagaimana kita bisa ekspansi, atau istilah kalau dalam dunia usaha atau yang saya lihat yang paling berambisi adalah Coca-Cola. Coca-Cola memiliki satu semangat ekspansi yang luar biasa. Dia nggak peduli negara apapun, walaupun dia tidak punya internet, dia pun tidak punya apa-apa. Target dia pertama sampai minimal sebelum Pepsi. Kalau saudara lihat iklan-iklan kalau di Amerika itu setiap kali Coca-Cola keluarin Pepsi keluarin iklan, Coca-Cola keluarin iklan terus. Karena begitu semangatnya dia buat ekspansi. Dia gak peduli, dia taruh di Afrika. Saudara pergi kemanapun di dunia ini, saudara akan menemukan merek Coca-Cola dengan tulisan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka punya satu semangat untuk ekspansi. Mereka ada satu semangat. Walaupun mungkin orang Afrika tidak pernah minuman bersoda. Kalau saudara tahu kelahiran dekat dengan saya, dulu ada film God Must Be Crazy ya. Yang ada orang Afrika terus tiba-tiba belum datang dari atas itu berisi Coca-Cola dan dia bilang, wow, minuman dari surga gitu ya. Dan saya percaya secara sederhana misi dunia diibaratkan seperti itu. Tapi masalahnya kita suka tidak merasa bahwa apa yang bisa saya share itu berharga bagi orang lain atau dunia lain. Nah, itu yang saudara sering dibutakan sama iblis. Bilang, oh hidup saya gak berharga, masa lalu saya gak berarti. Padahal apa yang saudara miliki itu seperti Coca-Cola yang ke Afrika itu begitu berharga. Nanti kita akan buka pelan-pelan. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan di maaf, controller saya agak rusak, boleh di next. Suka hilang sendiri dia tiba-tiba. Nah, firman Tuhan di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata tentang itu bisa difirmankan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu sebagai lambang tentang where you are. Yudea itu selalu bicara tentang your neighbors. Samaria bicara selalu tentang stranger. Yerusalem bicara tempat di mana Anda berada. Yudea melambangkan tetangga saudara. Dan Samaria bicara tentang orang asing yang saudara tidak kenal. Dan firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, kalau saudara menerima Roh Kudus, kalau saudara sudah menerima karunia Roh Kudus, kalau saudara pernah ditumpang tangan dengan Roh Kudus, saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara merasakan kasih Allah dalam hati saudara, saudara akan menjadi saksi Tuhan. Pertama-tama di tempat saudara berada, kemudian di tetangga saudara, dan kemudian yang berikutnya ada sampai ke orang yang asing. Saudara akan berada di satu tempat asing di mana orang lain tidak mengenal bahasa saudara, tapi saudara memberitakan Injil di situ. Firman Tuhan kita buka di Wahyu 5 ayat ke-9, disebutkan di situ, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau Tuhan layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih, dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah, dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa akan menyembah Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan dengan jelas mengatakan panta ta etne adalah semua suku, kaum, bangsa dan bahasa akan mendengar tentang nama Tuhan. Faisal, hidup saya aja susah. Boro-boro mikir semua suku, kaum, dan bahasa. Sebenarnya hidup saudara nggak susah. Anda membuat berpikir bahwa hidup Anda susah. Tapi sebenarnya Tuhan, kalau Anda menerima kuasa, Anda akan langsung menjadi saksi. Kita akan perlahan-lahan membahas masalah itu. Saya mau saudara pada hari ini bangkit percaya diri saudara bahwa Tuhan mau memakai saudara. Coba katakan kanan kiri saudara, Tuhan mau memakai kamu. Pergi ke bangsa-bangsa? Betul? Karena yang kedua berat, pergi ke Singapura aja belum Pak. Tapi firman Tuhan, and then the end will come. Nah, saya tahu banyak teori tentang akhir zaman yang berbicara, tapi di Wahyu 5:9 sampai seluruh suku, kaum dan bangsa mengenal Tuhan, mengenal nama Tuhan. Bukan berarti semua orang bertobat dan lahir baru, tapi sampai semua nama Tuhan mendengar tentang nama Tuhan, barulah Tuhan datang kedua kali. Nah, saya sedikit membahas satu infografik yang mungkin saudara bisa mengerti. Kalau saudara pernah mendengar istilah window 1040 Windows, jendela 1040, itu bicara tentang posisi geografis berdasarkan letaknya. Kalau ini peta dunia kelihatan cukup jelas, boleh dimatiin nggak pintu depan? Dia cukup jelas karena backgroundnya hitam. Jadi ini peta dunia, dan jendela 1040 adalah peta di mana saudara melihat ada di tengah di sini. Dan sayang Indonesia ada di bawah sini. Tapi fokus dunia adalah tentang jendela 1040, di mana ada 2,82 di jendela ini, dan 8.600 people groups ada belum mengenal Tuhan di daerah sini. Indonesia termasuk sudah mengenal Tuhan, sudah nama Tuhan diberitakan, tapi di sini masih banyak suku-suku yang belum pernah mengenal Tuhan. Nah, di dunia ini data tahun 2014 adalah 33% orang Kristen, 21% orang Muslim, 13 Hindu, non-religiousnya agama yang lain itu 12%, tidak beragama dan agama yang lain itu 15%. Nah, kita melihat jumlah kekristenan dari tahun ke tahun bukannya meningkat sebenarnya. Meningkat secara presentasinya tidak meningkat. Jumlah memang meningkat, tapi presentasi tidak meningkat. Bahkan agama yang berwarna kuning ini meningkat dari tahun ke tahun. Nah, 350 juta orang tidak memiliki Alkitab di dalam bahasanya mereka. Jadi ada 350 juta orang, berarti begitu banyak Alkitab yang mereka tidak miliki. Saya kenal beberapa misionaris yang datang waktu dia terlibat dalam sel grup saya. Mereka bilang, saya Pak Faisal, saya
2 tahun dia stay untuk belajar bahasa dan dia mau diutus ke Palu. Saya bilang, untuk apa? Saya dari Moody Bible School, saya pengen menerjemahkan Alkitab dalam bahasa suatu suku, bukan di Palunya, ada satu suku di Palu. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang seperti itu, saudara, yang mau pergi dari tempat nyamannya. Dan largest Christian nation yang pertama adalah Amerika, 240 sekian juta, Brasil segini, Meksiko sekian. Dan saya tidak melihat itu sebagai satu kebanggaan, karena saya makin melihat nanti di infografi berikutnya bahwa bagaimana sebenarnya kekristenan itu sedang peperangan yang besar, walaupun kita tidak menyadarinya, tapi sedang ada peperangan yang besar di mana perebutan kekuasaan antara kegelapan dan terang. Dan saya mengambil satu foto di sini adalah di mana ada satu banjir yang besar, banjir yang melanda kalau misalnya daerah Kanada waktu itu. Banjirnya begitu besar, tapi 2 orang ini nekat mengambil seekor domba dari banjir yang besar itu tanpa alasan. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa itu domba? Besoknya juga mungkin disate dan kemudian dipanggang. Apalagi kalau orang kita lihat ada domba yang tidak ada yang punya gitu ya. Langsung pikirannya dibawa pulang, kita potong sama-sama bikin sate. Tapi kita melihat bahwa ada orang-orang yang peduli, dan saya mau menggambarkan 2 orang bule itu sebagai kita yang mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Karena menurut Joshua Project.net, itu sudah bisa buka internetnya di situ, tahun 2014 data itu yang tadi 8.600 itu lebih tepatnya di seluruh dunia. Tadi cuma di 1040 window, jadi ada 8.000. Nah, tapi di seluruh dunia itu ada 9.076 suku, kaum dan bangsa. Seluruh dunia ada 9.000 suku. Dan hanya 4.067 suku yang belum mendengar tentang Tuhan. Dan jadi perkiraan kasar lah, perkiraannya kira-kira baru setengah pekerjaan Tuhan selesai di muka bumi ini. Kalau kita membangun sebuah rumah, baru setengah, baru jadi. Dan saya hari ini pengen istilahnya membangunkan saudara, menyetel waker kepada saudara bahwa Anda mau Tuhan pakai untuk memperbaharui setengah pekerjaan yang ini. Amin. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea sampai Samaria, dan sampai kemana saudara? Ujung bumi. Saudara tahu bumi itu bentuknya apa saudara? Bulat. Jadi Tuhan mau kita tuh berputar dan kemudian kembali. Allah memanggil kita untuk keluar dari tempat nyaman, dari rumah nyaman kita, dan kemudian keluar untuk memberitakan Injil kepada negara-negara lain. Dan percaya saudara, apa yang saudara miliki itu begitu berharga. Suatu hari ada seorang guru Bible School dari Amerika, dia datang ke sini, dan kemudian dia mau beli batik. Orangnya sudah tua, saudara, sekitar 60-an waktu itu. Saya masih jadi sahabat di Facebook. Dan dia datang, orang tua 60 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Dan suatu hari kami beli batik di toko batik Kris, dan kemudian di toko batik Kris itu dia datang, dia salaman, dia tanya berapa mbak harganya, dalam bahasa Inggris tentunya, mbaknya bilang gitu. Terus tiba-tiba, mbak mau kenal Yesus? Langsung ditembak seperti itu. Dan dia bilang, boleh. Itu kan kita kanan kiri ngantar, pikir nih orang agak gimana sih? Ya udah, saya boleh berdoa buat Anda? Boleh. Terus mulai berdoa, dan kemudian dia bilang sama saya pas pulang, Faisal, kamu bisa nggak melakukan itu? Saya bilang nggak bisa. Terus ini jawaban saya sendiri yang membuat saya teringat. Dia bilang, kenapa Faisal kamu nggak bisa? Karena saya ada di negara saya. Tapi kalau kamu ada orang asing di negara saya, pemberitaan Injil akan lebih mudah. Terus dia bilang, kenapa kamu nggak pergi? Waktu 2 tahun yang lalu saya dan Willy ke Kamboja, 2 tahun ya benar ya, 2 tahun lalu ke Kamboja. Kita naik kapal Mekong, terbang di Sungai Mekong,
kita naik kapal di situ, menikmati pemandangan laut yang berwarna coklat, bukan hijau saudara, coklat, sampai gak kelihatan, jadi kayak susu Milo sepanjang itu, bahkan Kapuas juga lebih kotor itu. Dan kemudian ada satu sahabat kami dari JB3 namanya Valdes, mungkin beberapa dari sudah tahu. Valdes dia cerita sama seorang pedayung perahunya, dan kemudian dengan bahasa Inggris tajam, Jesus, you want to know Jesus? Belum nih orang ngomong Inggris apa, bahkan si pendayungnya walaupun di Kamboja saudara mereka udah pintar bahasa Inggris, dan dia langsung bilang yes, I want to know. Dia bilang kenapa? Dia bilang kok bisa? Dia bilang juga nggak tahu. Saya juga dengar dia berdoa dalam bahasa Inggris entah kemana gitu ya doanya. Saya tahu nggak ada grammar, nggak ada apa, pokoknya terima Yesus aja lah katanya. Receive Jesus aja, pokoknya saya cuma 2 kata itu. Dan dia bilang ya saya receive Jesus katanya gitu. Dan kemudian begitu mudahnya. Saya tanya sama orang lokal dengan pertanyaan yang sama, kenapa kita bisa nginjil dengan sangat mudah? Dan dia juga bilang karena kamu orang asing, kamu datang ke negara saya, dan karena itu kamu bisa memberitakan dengan lebih bebas. God call us to grow. Allah memanggil kita untuk untuk melakukan sesuatu. Bukan God told us to comment atau protes atau jadi penonton. Allah memanggil kita untuk menjadi seorang player, pemain, pelaku firman, bukan pendengar firman, penerima firman, bukan. Tuhan panggil kita untuk pergi dan melakukan bagian kita untuk memberitakan Injil. Ada nggak perlu hafal semua ayat DYT untuk memberitakan Injil? Anda bisa, ya jelas harus ya, menghafalkan ayat itu jelas harus. Tapi yang terpenting adalah Anda harus mau membagikan hidup saudara sama orang. Kesaksian hidup saudara. Saya suka belajar Islamologi, belajar tentang agama Islam, atau saya dengan orang saksi Yehova berdebat, saya tahu semua intinya, dan saya suka berbicara dan tukar pikiran. Tapi keselamatan tidak pernah sampai dengan tukar pikiran dan berdebat masalah agama. Keselamatan bicara, lu mau ngomong apa juga, tapi saya yang pernah terima Yesus, saya telah merasakan kasih Tuhan, saya diubahkan. Dan pada saat ada share tentang hidup Anda sendiri, orang akan tertarik untuk menjadi, karena Tuhan menjadi real bagi mereka. Sekali lagi, go saudara, pergi dari tempat aman. Kalau Tuhan sudah memanggil saudara, dia memanggil saudara untuk pergi dan memberitakan Injil. Siapkan backpack saudara, siapkan hidup saudara untuk Tuhan pakai. Jangan pernah meragukan kemampuan diri saudara, karena Tuhan tidak mau memakai kemampuan saudara. Tuhan mau memakai hidup saudara. Amin. Ada amin saudara. Amin. Tuhan mau pakai apanya saudara? Hidup. Coba lihat perbandingan, terlalu kecil nggak ya? Di Eropa dan Amerika Utara 4.300 orang setiap hari, setiap hari meninggalkan gereja. Kalau saudara buka di internet browsing tentang gereja-gereja di Eropa, gereja sekarang jadi museum, gereja kosong, gak ada yang mau datang ke gereja. Ini survei tahun ini ya saudara. Tapi di Afrika 16.500 datang kepada Tuhan setiap harinya. 16.500, ini 4.300. Ini data tahun. Jadi tahun 70 sampai 85 aja ada 6 juta orang menjadi orang Kristen. Jadi ada sedikit pergeseran di mana kekristenan orang sudah mulai bergeser semua ke benua-benua seperti Asia dan Afrika. Cina juga sama, 16.500 juga. Sekitar itu orang yang lahir baru setiap hari.
Orang yang kenal Tuhan setiap hari, saudara. Ada satu kegerakan yang sedang terjadi di dunia ini. Ada orang, firman Tuhan, saya diingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa orang yang pertama akan menjadi terakhir. Tuhan akan shift orang-orang yang sekarang yang mau melangkah, yang saudara, kalau Anda melihat orang Afrika khotbah, PD-nya selangit, saudara. Karena bagi dia tahu bahwa siapa yang ada di belakang dia. Tuhan sedang memakai orang-orang umat pilihannya. Orang-orang yang terdahulu akan menjadi terbelakang. Tapi orang-orang yang menyusul, bagi orang-orang seperti kita, Tuhan sedang mau pakai. Sekarang pertanyaannya selalu, siapa nggak mau bayar harganya? Begitu banyak saudara pergumulan, begitu banyak pertanyaan, begitu banyak yang menyedihkan bagi saya pada saat saya sedang mencari narasumber untuk khotbah pada hari ini. Saya buka di internet, saudara, orang yang lebih peduli sama misi adalah orang-orang Mormon dan orang-orang saksi Yehova. Mereka bilang bahwa misi adalah untuk setiap orang. Maka Anda melihat begitu banyak orang yang sekarang baju putih berdasi keliling kemana-mana dibandingkan dengan kita orang Kristen. Kalau orang Kristen, saya buka website-nya, saya cari poster, saya cari acara atau propaganda apa yang paling banyak sedang disuarakan di gereja-gereja. Kebanyakan seminar, kebanyakan apa? Conference. Ujung-ujungnya apa? Masuk ke dalam, intern, masuk ke dalam. Nah, saya nggak bilang salah. Tapi kalau waktu proporsi yang ke dalam lebih besar daripada yang keluar. Bayangkan kalau Anda makan lebih banyak daripada Anda bergerak. Tahukah Anda pada saat Anda meminum sebotol teh botol, Anda harus berlari sekitar 2 km untuk menghabiskan gulanya. Tahukah Anda setiap minuman yang Anda minum di supermarket, Anda harus berlari 1 atau 2 kilo agar gula yang ada di situ dipakai. Orang Kristen zaman sekarang menjadi gemuk rohani dengan receive, terima berekat terus. Berekat berkat. Mau terima berkat. Pada saat dia harus memberikan sesuatu, semua angkat tangan pada saat, oh I love you Jesus more than anything. Saya mengasihi Engkau Tuhan. Oh I love you. Tapi pada saat kita nyanyi itu, tahukah saudara bahwa loving Jesus itu sama dengan love the sinners? Tahukah pada saat kita beribadah sama Tuhan, kita sedang mengerti hatinya Tuhan, dan hatinya Tuhan adalah untuk orang-orang yang berdosa. Kadang lagu-lagu rohani terlalu fokus kepada pergumulanku, sakit hatiku, semuanya aku. Padahal Tuhan bilang, apa yang ada padaku, aku mengosongkan diriku, firman Tuhan, untuk keluar dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, untuk melihat dunia ini dibenarkan bagi Tuhan. Kalau Anda melihat ada orang baru di gereja, datang belum kenal Tuhan, dan Anda melihat ada kursi kanan kirinya kosong, dan Anda tidak mengisinya, dan Anda bilang Anda mengasihi Tuhan, ada yang salah dengan doa saudara, penyembahan saudara. Kalau Anda melihat ada orang di pinggir jalan yang butuh tentang kasih Tuhan, Anda punya kesempatan tiap hari lewat, dan tidak memberikan kasih kepada dia, ada yang salah dengan iman saudara. Kenapa banyak orang berdosa tidak mau datang ke gereja? Pertama, mereka tidak menemukan Tuhan. Mereka menemukan panggung hiburan di gereja, full band, lampu yang cetar.
pendetanya lucu kalau khotbah, hiburan. Mereka menemukan, wow, kalau saya di gereja saya akan dihibur. Pendetanya mungkin menari untuk saudara atau menyanyi lagu rap, saya tidak tahu. Tapi mereka tidak menemukan Tuhan. Waktu mereka pulang dari gereja, dia bilang, kenapa kamu pulang lagi? Saya nggak nemu Tuhan. Dan alasan mereka kenapa orang berdosa tidak ke gereja, ada mereka tidak diajarkan mengenai kebenaran. Firman-Nya hanya bicara mengenai, sekali lagi, dekat saja. Tidak melihat bahwa satu tangan berkat, satu tangan disiplin Tuhan. Anda mau menerima berkat, Anda harus rajin. Anda mau keluarganya dipulihkan, Anda dulu harus berubah. Anda mau jadi ranking 1, sikap Anda harus dirubah. Firman yang benar adalah selalu seimbang, bukan untuk menyenangkan telinga saudara. Dan saya berdoa kalau saudara ada bagian dari firman yang kami bagikan di bulan ini tidak menyenangkan saudara, saya berpikir itu bahwa itu sesuatu yang benar. Karena firman kadang-kadang bersifat menghibur, kadang-kadang bersifat menegur. Dan kalau saudara menemukan kedua itu, saya bersyukur saudara. Karena kami membagikan kebenaran tanpa takut bahwa kebenaran akan menyinggung seseorang. Dan kemudian yang berikutnya adalah yang menakutkan adalah mereka datang ke gereja dan tidak menemukan manusia yang real, saudara. Mereka menemukan orang di gereja semuanya pakai topeng, pakai dasi, pakai jas, dan bilang haleluya puji Tuhan. Tapi cuma jadi Kristennya cuma hari Minggu saja. Tuhan mencari manusia-manusia di gereja yang real. Di gereja puji Tuhan, di hari berikutnya puji Tuhan. Tidak bersifat menyenangkan manusia, tapi selalu menyenangkan Tuhan. Menjadi apa adanya. Karena itu saya selalu ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada anak youth, sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, pelayan Tuhan. Be yourself, jadi diri saudara. Kalau gereja bukan menjadi tempat saudara menjadi diri saudara, saudara pakai topeng buat apa? Kita menghabiskan waktu dengan agama. Dan Tuhan bukan menciptakan agama di dunia. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan cara berpikir kita yang salah. Karena itu Tuhan mencari orang yang real, yang bilang selamat datang di dunia. Pada saat dia sakit kita ada di situ. Pada saat dia membutuhkan kita ada di situ. Pada saat dia sedang bergumul kita ada di situ. Tuhan mencari jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apakah ada jemaat yang seperti itu di tempat ini? Give, share. Dan sinners juga orang berdosa tidak akan menemukan tempatnya di gereja kalau mereka tidak diterima apa adanya. Dihakimi begitu datang. Begitu datang, kenapa kok dia nggak pakai sendal? Maksudnya nggak pakai alas kaki gitu. Jelas. Kita tidak melihat kenapa dia datang ini udah minggu kedua dan dia masih berbuat salah. Dia masih tampaknya begitu bertato. Saya bilang, kita harus terima dulu apa adanya. Manusianya kita terima, dosanya kita harus berdoa untuk itu, berdoa untuk mereka berubah, bergumul bersama-sama dengan mereka. Itulah seharusnya gereja. Kenapa Tuhan makan selalu dengan pemungut cukai? Karena dia terima mereka. Dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Tapi manusianya yang suka salah. Menghakimi. Kalau orang new life itu berarti harus datang dengan minimal mobil, kemudian harus ke meja dengan gaya style seperti ini. Saya ingat saudara waktu saya lahir baru pertama, saya lahir di satu pergerakan yang anak muda semua, tapi bergaya semua saudara.
Jadi kalau jadi leader di gereja itu, pertama harus berkemeja tangan panjang, memakai dasi, dan pakai tas yang seperti itu. Jadi semua maksain pakai tas, pokoknya bentuknya yang seperti itu, entah isinya plastik kah, apa pokoknya cari tas seperti itu, pakai jas dan dasi, dan semua duduk di depan berlomba. Jadi pada saat orang berpikir orang berdosa datang ke gereja, oh jadi orang Kristen itu harus jadi berdasi dan begini. Mereka melihat bentuknya, bukan isinya. Jangan lupa, Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak sempurna. Saya juga masih banyak salahnya. Karena itu kita tidak menghakimi. Firman Tuhan bilang, jangan kamu menghakimi. Jangan kamu menghakimi. Jangan menjudge seseorang dari penampilan luarnya atau dari perkataannya. Tapi firman Tuhan bilang, terimalah satu sama yang lain dengan kasih. Sama seperti kalau saya punya anak saya tidak menaati saya nggak bisa bilang bahwa kamu bukan anak saya lagi. Saya akan bilang, please berubah. Tapi dia terus, Pak, kalau saya belum mau berubah, saya boleh tidur di rumah kan? Terpaksa saya bilang, boleh lah, pastilah gitu. Kamu kan anak saya, masa saya usir kamu? Sama dengan seperti itu. Jangan jadi batu sandungan saudara. Saya akan menyinggung sedikit tentang gereja New Life. Gereja New Life punya beberapa nilai. Pertama, worship, fellowship. Saya nggak mau bahas banyak. Discipleship, ministry, dan mission. Dan kemudian leadership. Tapi yang saya mau tekankan di missionnya dan ministry-nya. Kita buka sama-sama di Yesaya. Saya nggak ada di sini, saya sengaja. Yesaya 61 ayat 1-3. Saya mau kita baca sama-sama. Kalau sudah katakan amin. Kalau belum katakan belum. Memang bagiannya saya sukanya lebih biasanya agak lengket halaman-halamannya. Nabi-nabi perjanjian lama itu suka lengket gitu halamannya. Saya mengerti saudara semua. Amin. Mau baca sama-sama soalnya. Semua sudah siap? Oh nggak ada amin kayaknya jauh banget ya gitu ya. Amin. Oke. Coba dibantu kanan kirinya kalau belum nemu ya saya itu di perjanjian baru. Oke, siap ya 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon talbati kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Tuhan panggil saudara untuk jadi seperti itu, memberitakan kebaikan sama orang. Tapi saudara bilang, Tuhan untuk Pak Faisal, hidup saya belum baik, saya masih suka marah-marah. Bolehkah saya beritain Injil? Sangat boleh. Saya bilang Tuhan gak pernah salah, firman-Nya gak pernah salah. Mau bejana saudara belum bagus juga, Tuhan mau pakai saudara apa adanya. Ya bukan berarti jangan profesor, berarti saya boleh dong tetap merokok ya Pak ya. Ya gak boleh. Cuma Tuhan mau pakai keadaan saudara saat ini. Momentum itu tidak akan kembali. Saya bersyukur saudara, dari kelas 1 SMP saya itu termasuk orang yang paling bandel untuk diinjili. Jadi di waktu saya di kelas 1 SMP ada satu orang, dia dari
anak berandalan, broken home. Setiap orang rambutnya, saudara tahu belahannya selalu sama, belah tengah gitu, rapi, baik gitu ya. Nah anak ini satu pakai anting, rambutnya berdiri semua. Kalau jalan juga dia nggak bisa normal, kayaknya harus begini gitu. Jadi kalau sekolah dia lepas antingnya, terus dia masuk, pulang sekolah dipakai lagi antingnya. Kadang-kadang saya lihat kalau dia lagi di mall juga dipakai anting di hidung. Semua bagian yang dipasang anting bisa dia pakai. Nah suatu hari saya lihat ada perubahan dalam diri dia. Kemudian dia berkata sama saya, Faisal, saya ketemu Yesus dan hidup saya diubahkan. Saya masih ingat momen itu dan saya bersyukur sama dia. Faisal mau gak terima Tuhan? Saya senyum bilang, gak mau. Dipilih dari semua ayat yang dia hafal, yang buat dia bertobat dari A sampai Z. Saya bilang, gak mau. Kenapa? Saya mau hidup seperti ini, menikmati dosa saya, menikmati gaya hidup saya. Jangan ganggu, saya gak mau jadi kayak lo gitu kan. Terus setelah itu kayaknya ada teman-teman persekutuannya. Mereka bilang, ini ada orang bandel satu nih namanya Faisal nih, tolong dong injilin. Jadi ketua selnya datang sama saya, dia injilin saya dengan semua ayat yang bilang bahwa Faisal, kalau kamu tidak terima Tuhan, kamu masuk neraka. Semua ayat dari perjanjian lama, perjanjian baru, semua ditunjukin sama saya. Dan saya bilang gak bisa. Mulailah berdebat kita masalah gak boleh merokok, gak boleh minum kopi, gak boleh minum teh, gak boleh minum segala macam. Dia bilang, gak boleh ngerokok karena kamu kecanduan. Saya bilang, kopi juga kecanduan, minum teh juga kecanduan, berarti saya gak boleh minum teh sama kopi. Dia juga bingung. Jadi semua ahli Alkitab gagal sama saya. Dan saya mau saudara tahu bahwa saya itu satu bandel saudara, tapi saya itu tahu Alkitab. Saya ikut lomba khotbah, menang saudara. Padahal saya pulang sekolah masih ngerokok, masih bandel, masih naik motor, masih berbengeng sama orang tua, masih semua. Contoh yang buruk anak-anak ya. Tapi si juara khotbah menang. Anak yang alim-alim semua kalah sama saya. Yang jago persekutuan, saya cuma tanya sama guru Alkitab, sama teman saya yang udah alim kan. Saya mau iseng nih ikut lomba khotbah dan sambil gaya saya yang begajulan, saya bilang gitu, kasih saya satu ayat dong yang bagus. Dia kasih 1 Petrus 5 ayat 9. Silakan khawatir mempergian sebagai bendera kamu. Saya pakai ayat buat satu khotbah 2 kali sampai saya jadi menang. Cuma 1 ayat sudah. Saya nggak pernah buka Alkitab, saya cuma tahu ayat itu. Sampai sekarang juga saya hafal 2 kepala ayat itu. Karena berkesan. Tapi saya bersyukur ada satu titik sampai orang-orang di persekutuan di sekolah saya dikenal dengan percuma. Faisal mah satu orang yang tidak akan bertobat karena dia tahu firman dan dia nggak mau bertobat. Tapi ternyata nggak percuma saudara yang dilakukan. Semua yang terlihat percuma, kadang-kadang bagi Tuhan itu nggak percuma. Roh Tuhan Allah yang ada dalam diri saudara mengutus saudara. Tuhan telah mengurapi saudara. Untuk apa saudara menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang bahagia saudara? Orang-orang yang sengsara, orang-orang yang remuk hatinya, orang-orang yang lagi patah hati, orang-orang yang lagi remuk hati, yang lagi tiba-tiba Anda ke mall lihat ada orang lagi ngelamun, itu sasaran saudara beritakan kabar baik. Kalau saudara lihat ada teman lagi galau, jangan ajak dia, yuk kita ke diskotik yuk. Daripada lu nganggur gitu kan, daripada lu galau, mending kita jalan-jalan yuk. Kasih tahu firman Tuhan, beranikan diri saudara, karena Tuhan telah mengurapi saudara. Amen. Nah, di jemaat kita punya namanya evangelism, siklus penginjilan. Win, build, dan send. Memenangkan jiwa, membangun, dan mengutus. Kadang-kadang orang berpikir hanya menangkap saja. Tapi kita punya satu statement bahwa kita mau memenangkan, membangun mereka, mengutus mereka. Maka kita tidak sembarangan memenangkan jiwa. Anda tidak sembarang melahirkan anak kan? Wah, melahirkan anak mah gampang. Saya ingat waktu ada teman saya melahirkan
Waktu pertama susah, kedua susah, udah kelima saudara, hari pertama dia udah bilang sama suster, suster saya hari pertama mau pulang. Dia udah beresin. Saya ingat kalau hari pertama, maaf ya, ibu-ibu kadang-kadang hamil yang pertama, aduh masih hari pertama sakit, ibu juga masih senang, sampai hari ketiga di rumah sakit masih aduh anak kedua, tapi anak yang kelima itu hebat. Dia udah packing pagi-pagi, sampai dokternya, Anda tidak boleh keluar katanya dari rumah sakit. Nggak mau Pak, anak saya sudah 5 katanya. Yang terakhir juga lahirin saya udah nggak sakit lagi katanya. Jadi udah saya nggak usah bed rest, saya mendingan bed rest di rumah, uangnya buat saya jalan-jalan katanya. Dia bawa dirinya pulang, sampai semua suster dan kita jemaat juga yang mau nengok hari kedua, orangnya kemana? udah bawa bingkisan segala macam. Tapi kita percaya walaupun melahirkan anak rohani seperti itu, tapi kita mau build, membangun mereka, membawa mereka menjadi dewasa rohani, dan kemudian kita mengutus mereka lagi. Bukan cuma memenangkan, tapi memuridkan. Memenangkan, membangun, mengutus, dia memenangkan orang baru lagi, menangkan lagi, membangun, mengutus, terus siklusnya akan menjadi seperti itu. Jadi kalau Anda mungkin bingung, kenapa di New Life, kok saya udah baru lahir baru, kok saya ditantang untuk ikut DDYT, kok saya ditantang untuk ikut kelas pemuridan, kenapa saya ditantang untuk ikut cell group? Karena kami mau Anda dibangun imannya, menjadi dewasa rohani, bukan menjadi anak-anak lagi, tapi secara spiritual Anda sudah siap untuk diutus dan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Saya kasih sebagai contoh saja ini. Analoginya seperti pelayanan APRI, kita tahu bahwa banyak orang yang mengenal Tuhan di situ. Dari itu kita percaya adanya persekutuan, kita membangun persekutuan tersebut, sama seperti ini saya kasih contoh kegiatan saja yang jemaat ini sudah lakukan. Kenapa waktu youth kita bikin camp dan latih mereka di sana? Karena suatu hari orang-orang itu akan membangun mereka dalam training, dalam kelas, dalam semua. Dan kemudian suatu hari akan mengutus Anda itu waktu misi ke Vietnam. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa saya mau biasa-biasa aja. Percaya Tuhan mau pakai saudara. Entah ke Vietnam, entah ke mana, entah ke Kamboja, entah ke Padalarang, Ranca Ekek, Cicahem, semua kita dipanggil untuk saudara pergi dan diutus saudara. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Contoh JBCS, kita melayani JBCS. Sekolah minggu, kita lihat bahwa kita sudah melayani sekolah minggu. Kita menjaga melalui sekolah minggu. Kita misi jangka pendek ke Papua, Kalimantan, Nael dengan sekolah JBCS juga. Ke Papua dengan Ibu Kris ya, ke Papua. Kita sudah lakukan semua. Pembagian desain lebaran, pengutusan guru ke dalam dia, kita lakukan baksos ke kampung belakang sekolah. Oleh seremonia, mendoakan orang sakit di Boromeus, semuanya kita lakukan keliling-keliling oleh Self Life waktu itu. Semua kegiatan panti asuhan, panti jompo, kita semua fokus, semua kegiatan dan pelayanan jemaat kita adalah untuk bagaimana bisa membawa jiwa yang baru ke dalam kerajaan Allah, dan so on, dan daftarnya terus berjalan dan berjalan dan berjalan dan berjalan. Nah sekarang, dimanakah bagian saudara? Saya ingat Pak Gerrit selalu mengajarkan kepada saya, kepada jemaat, sebuah gereja akan selalu sehat jika mereka tetap menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja akan selalu sehat kalau dia terus menjangkau. Kalau dia berhenti menjangkau, sebuah gereja akan stuck dan dia akan intern. Saudara tahukah saudara pertumbuhan jiwa orang-orang yang baru menjadi orang Kristen lebih sedikit dari pertumbuhan rohani, pertumbuhan denominasi. Denominasi tiap tahun terus bertambah, tapi jiwa-jiwanya cuma pindah-pindah. Kita percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk terus menjangkau jiwa. Apapun yang bisa kita lakukan. Gak harus terkotak-kotak dengan saya harus misi ke kota lain atau apa yang saudara miliki sudah saudara berikan kepada masyarakat, pada orang di sekitar saudara, melihat teladan hidup. Nah,
ada 3 langkah mudah untuk menjangkau dunia. Menjangkau dunia, saudara. Yang pertama, setiap orang bisa melakukan worship atau penyembahan. Penyembahan berarti memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, mempelajari firman, menggali motivasi yang benar, percaya bahwa kekuatan kita itu berasal dari Tuhan, bukan dari kita. Setiap kali kita menjangkau orang, membagikan Injil kepada orang, kita bagikan kehidupan pribadi kita kepada Tuhan. Orang gak tertarik sama cuma sembako doang. Orang tertarik sama Tuhan. Jadi miliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, pelajari firman-Nya dengan dalam, menggali motivasi yang benar. Tuhan, kenapa aku begini terus? Tuhan, kenapa kau belum panggil aku ke sini? Terus gali motivasi apa yang salah dengan dia. Dan kemudian yang terpenting, bagian kedua dari hubungan saudara dengan Tuhan, saudara akan memiliki hati yang mau berbagi. Share aja hidup saudara sama orang lain. Ini yang saya punya. Saya nggak tahu eskatologi apa, saya nggak tahu teologi sistematis itu apa. Tapi saya tahu hidup saya diubahkan sama Tuhan, dan itu yang saya mau bagikan sama kamu. Membagikan berkat Tuhan yang sudah diterima. Berkat yang saudara terima dalam Tuhan, berikan kepada orang lain yang di sekitar saudara. Gampang loh. Untuk menjangkau dunia nggak perlu susah-susah. Gak perlu harus bisa bahasa Thailand untuk pergi ke sana. Yang pertama harus dengar Tuhan, dekat sama Tuhan, memiliki sikap hati yang mau berbagi, bagian berkat, terus berbagi dengan tulus, ikhlas tanpa imbalan apapun. Beritakan dan layani tanpa ada ketakutan dan motivasi saudara. Kita beritakan, makanya kalau kita keluar mau melakukan pelayanan, jelaskan saja bahwa kami dari gereja. Kalau ada yang menerima, kita lakukan. Kalau ada yang menolak, saya nggak mau. Ya sudah. Sudah, kadang-kadang ada yang lucu saudara. Saya ingat ibu saya namanya Maria. Suatu hari dia pengen bakso ke daerah Padalarang. Bukan Padalarang, saya jangan lupa daerah mana. Cililin kalau nggak salah. Daerah Cililin. Dia mau bagikan bakso sebagian gratis. Nggak ada penjangkauan. Belum sungguh-sungguh juga, jadi dia pengen sosial aja gitu, sama teman-teman. Dan mereka menolak karena nama yang maju itu Maria, bukan Maryam. Saya pikir kok aneh. Tapi ya udah, berarti itu pintu tertutup gitu. Karena ibu saya bilang mestinya saya pakai nama kamu Faisal. Jadi lebih gampang. Ya kenapa nggak ajak saya bilang gitu. Tapi saudara, jangan terlalu fokus dengan tempat yang sudah menolak saudara. Fokus dengan tempat yang Tuhan sudah bukakan. Jangan khawatir saudara, Tuhan gak pernah kehabisan stok untuk saudara bisa memberitakan kabar baik kepada orang. Kalau dia sudah menolak, ya sudah, datangin lagi, tapi lain kali dengan cara yang lebih baik. Tapi share, terus bagiin, jangan disimpan sendiri. Firman yang sudah saudara dengar, jangan simpan sendiri, bagiin semua. Yang terakhir, equip orang-orang yang sudah terima. Ajar, berikan teladan, lakukan bersama, berikan kesempatan, dan jadilah rekan. Simple, saudara, gampang. Kalau itu sudah bertobat kenal Tuhan, ajarkan segala sesuatunya. Jadilah teladan saudara melakukan itu. Jadi bagian dari menjangkau saudara. Nggak mungkin menjangkau tanpa melatih. Tidak mungkin menjangkau tanpa membangun orang itu di dalam iman. Nggak boleh saudara. Gak boleh pantang di New Life kalau Anda menjangkau seseorang dan tidak melakukan. Lakukan bersama, berikan kesempatan untuk dia melakukan apa yang kita sudah lakukan, dan jadilah rekan bersama di dalam Tuhan. Simple, saya mau saudara catat, ingat dan praktekkan ini di rumah. Dan kemudian saya mau tutup dengan sebuah kisah saudara. Saya rasa saudara sudah cukup mengerti ya.
Saya menutup dengan sebuah cerita bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang percuma. Ada seorang yang bernama William Leslie. Dan saya mau cerita kisah tentang orang ini, namanya William Leslie. Oke, panjang saudara ceritanya. Tahun 1912, seorang misionari medikal namanya Dr. William Leslie pergi dan melayani orang-orang suku di pedalaman Kongo. Setelah 17 tahun dia kembali ke Amerika dengan discouraged, jadi patah semangat, karena dia percaya bahwa dia telah gagal memberikan impact, dampak bagi Kristus. Dia meninggal 9 tahun setelah dia kembali. Tahun berapa saudara tadi? 1912. Nah, tapi tahun 2010 seorang tim yang dipimpin oleh Eric Ramsey dan Tom Foxworth Ministry menemukan satu penemuan yang mengagetkan dan sensasional waktu itu. Karena di pedalaman mereka menemukan gereja-gereja yang bereproduksi seperti berlian di tengah hutan, Quilu Liver Divanga, di mana waktu itu Dr. Leslie pernah tinggal di sini. Jadi dengan pertolongan dari Mission Aviation Fellowship Pilot, Ramsey dan teman-temannya pergi ke Kanga tanpa maksudnya mereka tuh mau mengadakan pengobatan gratis. Jadi rencananya mereka ke Kongo bukan untuk mengontrol itu, tapi mereka cuma datang aja untuk memberikan pengobatan gratis. Nah, tapi waktu mereka mengadakan pengobatan gratis tersebut, mereka datang ke pedalaman, mereka menemukan bangunan-bangunan aneh yang bentuknya seperti itu yang atas. Mereka menyebutnya itu sebuah katedral. Dan katedral ini ada di setiap desa di pedalaman Kongo. Nah, jadi kalau digambarkan perjalanannya adalah mereka harus masuk ke pedalaman, naik pesawat, dan kemudian naik kapal, terus harus berjalan 10 mil lagi ke tengah hutan, dan perjalanannya sangat jauh, tapi di situ mereka menemukan ada bangunan-bangunan katedral di 8 desa yang mereka temukan. Dan ada satu desa yang memiliki katedral yang berisi 1000 orang. Berapa saudara? 1000 tempat duduk. Kata orang-orang situ tahun 1980, begitu penuh gereja, jadi dulu tuh cuma di satu tempat yang 1000 orang, itu begitu penuh sampai mereka harus membaginya ke setiap kampung masing-masing. Mereka punya bangunan sendiri yang sama, katedral-katedral seperti itu. Dan jadi ada church planting movement waktu itu. Tidak ada Alkitab dalam bahasa Yansi. Mereka menggunakan bahasa Prancis, sehingga mereka mengajar di situ harus lancar dalam bahasa Prancis. Nah, perhatikan kisahnya. Jadi ternyata si Dr. Leslie itu waktu dia datang ke Yansi, yang dia lakukan adalah, karena dia belum bisa beritain Injil, dia mengajar baca, menulis. Entah kenapa kita juga nggak tahu bahasa Prancis ke anak-anak. Jadi ngajarin nulis dan baca pada saat itu. Jadi anak-anak kecil kumpul, ngajar nulis dan baca sambil bagian tentang cerita Alkitab. Bagian tentang cerita. Nah, jadi ternyata kesaksian dari si William Leslie ini juga luar biasa. Pada tahun pertama, tahun 88, dia dari Chicago, kemudian dia menuntun dia ke dalam pedalaman Afrika, dan kemudian baru 2 tahun dia nyampe ke situ, dia sakit keras. Dan pada saat dia sakit keras, seorang misionari muda bernama Clara Hill datang dari luar, datang ke dia, membantu dia sampai dia sembuh. Jadi sakitnya benar-benar parah sampai harus dituntun dan segala macam. Dan kemudian mereka membangun persahabatan sampai akhirnya menikah. Jadi kalau ada yang belum nikah, datang misi ke pedalaman.
Nanti ketemu ada yang merawat saudara. Semoga bukan orang suku tersebut ya. Bahaya kalau orang suku tersebut. Dan kemudian anak mereka lahir di tengah badai, tanpa ada bantuan dokter dan siapapun. Dan sudah biasa kalau setiap hari mereka diserang oleh kerbau-kerbau yang marah dan pasukan-pasukan semut yang menggigit. Itu udah biasa. Dan setelah mereka setia mengajar anak-anak selama 7 tahun, setelah 7 tahun di satu desa, mereka kemudian menemukan bahwa ternyata desa itu lagi diserang banyak sekerumpulan leopard, sehingga mereka harus pergi ke desa yang lain. Tapi mereka tetap mau melayani selama 17 tahun. Mereka tetap melayani di desa tersebut. Dan pada saat dia melayani desa itu, saudara, masih melakukan kanibalisme. Tahun 1912 masih makan orang, saudara. Jadi kalau kesel mereka bukan makan ayam atau apa seperti kita, mereka makan orang, saudara. Dan terus melayani dengan setia. Sampai suatu hari setelah dia 17 tahun melayani, dia ribut dengan salah satu ketua suku. Dan mereka ribut dan akhirnya pisah. Dr. William Leslie ini pulang dengan kecewa. Dia bilang, kenapa saya seperti ini? Kenapa pelayanan yang sudah saya lakukan, kenapa tidak ada hasil? Tapi ternyata 84 tahun kemudian ada buah pembangunan rohani di Afrika, di Kongo, di pedalaman itu. Jadi usut punya usut, saudara, ternyata anak-anak kecil yang diajarin itu, dialah yang menjadi pengkhotbah. Dan pengkhotbah itu memberitakan kepada anaknya, anaknya memberitakan kepada anak. Gak ada sesuatu pun yang cuma kita lakukan di dalam Tuhan. Waktu saya dengar ini, saya merinding. Tapi saya juga bilang sama Tuhan, jangan terjadi itu sama saya. Saya mau melihat egoisnya dan saya mau melihat buahnya. Tapi kadang-kadang mungkin kita ditantang sama Tuhan untuk menabur benih dan kita belum melihat hasil. Melakukan sesuatu, melayani, tapi kesannya kok nggak ada hasilnya. Tapi saya mau saudara terbangun dengan cerita William Leslie ini. Bahkan pada saat yang tahun 2010 itu datang, mereka datang ke situ. Orang-orang tersebut mereka lupa siapa sebenarnya yang sudah memberitakan Injil. Mereka cuma ingat tanya sama orang-orang pendeta-pendeta sih. Ya kalau nggak salah 80 tahun yang lalu ada seseorang yang namanya William. Saya nggak tahu itu nama awal, nama akhir. Saya cuma tahu dia dari baptis. Jadi cuma dia tahu William Leslie itu William dan baptis. Dan akhirnya si orang yang ini orang yang baru datang tahun 2010 ini mengadakan survei penyelidikan. Ternyata orang yang namanya William Leslie itu ada dan benar-benar ada di sini. Jadi William Leslie itu dari desa dan kemudian untuk masuk ke kampung dia harus berjalan jauh, ditandu, dibantu, digendong sama orang-orang pemukiman situ untuk bisa masuk ke pelosok yang paling dalam. Jadi jangan takut jangan kecewa dan jangan berhenti melayani. Kalau nama saudara tidak terkenal, nggak penting. Atau orang puji Anda, atau Anda masuk koran, atau Anda masuk dalam majalah Bahana, nggak penting. Penting Anda melayani bagian Anda. Ini saya nanti musik ke depan. So, ada beberapa hal praktis yang saya rasa harus saya bagikan kepada saudara. Adalah pertama, kita semakin dekat kepada Dia dalam doa dan pujian penyembahan. Yang kedua, kita mempelajari firman dengan lebih sungguh dan mendalam. Yang ketiga, setia melayani dengan segenap hati. Dari semua yang Tuhan sudah percayakan, Anda mungkin cuma usher. Anda bilang saya cuma LCD atau saya cuma main bass.
Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Saya bilang, lakukan dengan segenap hati, setia. Tapi nomor 4, saya mau semua memperhatikan baik-baik, persiapkan bahasa. Halo? Paspor dan keuangan. Percaya bahwa Tuhan putus Anda suatu hari. Siapkan, tidak ada salahnya. Beriman, berdoa suatu hari. Saudara, ladang tidak pernah kekurangan. Jaringan nilai saja kita punya Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, kita punya Malaysia, Singapura. Kita jaringan luar negeri. Di jaringan kita sendiri aja kita punya banyak pelayanan di Papua, di Biak. Banyak lagi dibutuhkan guru-guru, dibutuhkan orang-orang yang mau berjalan ke sana. Mungkin Anda bilang, Tuhan, aku gak punya kesempatan. Saya bilang, halo, kesempatan sudah ada. Siapa yang mau bayar harganya? Jangan bilang, Tuhan, aku gak punya waktu. Luangkan waktu. Siapkan hati untuk Tuhan. Tahun depan kita akan misi. Siapkan hati saudara. Siapkan semua yang saudara. Pak Faisal, saya gak punya dananya. Nabung. Pada saat Tuhan kasih kesempatan, Anda harus bilang, saya sudah siap. Siap hati untuk kamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau kita membaca sama-sama Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tapi mengganti kata kamu menjadi saya. Kata akarnya tetap saja apa? Oke, semua siap? 1, 2, 3. Tetapi saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saya, dan saya akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Mau dipakai sama Tuhan. Amin.